Selamat datang di channel saya, Sinvestigator. Pada video kali ini saya mau bahas mengenai cara editing GMK firmware untuk custom keyboard ya. Sebelumnya ada beberapa persiapan. Uh, Kalian harus download dua software di sini. Ada GMK MSys sama GMK Toolbox. GMK Toolbox fungsinya buat flashing Arduino, lalu GMK MSys untuk compiling. Nah, di docs.gmk.fm ini juga ada beberapa dokumentasi mengenai cara setting G-code, lalu fitur-fitur yang lain. Pada kesempatan kali ini saya mau pakai firmware punya Radmipad. Ini kalian harus download raw firmware-nya. Nah, ini semua harus download. Download aja langsung ke foldernya. Kalau keyboard kalian yang udah ada di repository GMK, jadi nggak perlu di download, tinggal masuk ke GMK MSys yang kalian install tadi, langsung bikin keymap dan bisa langsung diedit. Nah, untuk raw firmware yang saya pakai ini, setelah saya download, kita masuk ke folder GMK firmware dari GMK MSys yang tadi udah kita install. Itu biasanya di sistem C, ke user, di komputer kalian, masuk ke GMK firmware. Nah, keyboard. Nah, kita paste firmware yang udah di-download tadi di sini. Setelah itu kita bisa mulai editing. Nah, ini raw firmware yang udah di copy tadi. Kita masuk langsung ke default keymap. Kalian bisa pakai notepad buat editingnya. Nah, saya jelaskan di sini. Yang pertama, define. Define ini custom G-code, biar nantinya kita mudah masukin ke layar keymap ya. Contohnya misalkan kita define select untuk L control key A. Jadi nanti kita tinggal tinggal ketik select itu di layar keymap. Oke, ini jumlah layar yang dipakai, terserah mau pakai berapa aja. Ini saya di sini pakai 4, terus ini jumlah encoder ada 2, left and right. Untuk editing key-nya kalian bisa ambil referensi di GMK FM tadi. Nah, ini contohnya KCMP LY itu buat media play. Terus KCMY CM itu buat my computer. Nah, ini ada pengaturan RGB. Ini untuk toggle, terus moods. Lalu ini kebetulan yang di firmware saya ada settingan untuk layar blink untuk indikator biasanya. Ini ada kodenya untuk first layer. Jadi kalau kalian masuk ke first layer itu bagi yang keyboardnya support RGB itu dia bisa blink kalau misalkan pindah layer. Nah, ini bisa diganti warna blinknya. Misalkan golden root itu kekuningan, terus cyan biru, red untuk layar ketiga. Ini HSP green untuk layar keempat. Dan masuk ke encoder, setting encoder. Bisa dilihat ini
encoder kiri itu kalau kalau clockwise itu volume naik untuk sistem Windows, anti clockwise itu turun. Untuk encoder kanan itu yang clockwise dia naik, back down ya, clockwise back down. Kalau anti clockwise back up. Itu kalian bisa ganti misalkan left arrow atau up arrow atau apa aja, itu tinggal ganti ini aja sesuai kode yang diinginkan. Setelah itu kita save. Ini saya ketikin di sini biar gak ngetik lagi di waktu compiling. Jadi kita copy, terus kita masuk ke GMK MSys. Nah, tinggal paste, enter. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Nanti kalau misalkan error berarti ada yang salah sama kodenya. Nah, setelah sukses, ada ke oke semua, nggak ada warning merah atau error, kita close. Lalu kita masuk ke folder GMK firmware yang tadi di sistem C, user, investigator. Nah, otomatis compiled firmware tadi udah ada di root folder ya. Nah, ini kita copy, cut aja, kita ambil, kita taruh di desktop biar mudah nyarinya. Oke, habis itu kita masuk ke GMK Toolbox, open, cari di desktop compiled firmware tadi, open. Nah, kita habis itu kita masuk ke bootloader, pencet tombol reset di keyboard, langsung bisa di flash. Udah, setelah itu beres. Atau kalian yang support keyboardnya support via, bisa open pakai via konfigurator. Nah, kebetulan sini saya keyboard yang saya pakai gak maksudnya gak saya pakai buat support di via, jadi dia gak detect ya. Jadi mungkin seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like. Kalau misalkan ada yang bingung atau mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih.